nikah, mau ya, terus uang gitu kan, semua itu kan rezeki dari Allah ya. Dikasihnya lambat cepat ya alhamdulillah ya, karena mungkin saya sama suami lagi diuji untuk sabar, untuk menunggu ya, wis mau gimana lagi ya. Jadi ya saya sabar menunggu ya waktu yang tepat ya. Banyak banget yang bilang kok udah nikah 4 bulan 3 bulan kok belum punya anak. Jangankan saya yang 3 bulan 4 bulan, bahkan ada yang 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun, itu aja sabar menunggu gitu kan ya. Omongan orangnya kayak gitu ya guys ya. Ya namanya omongan orang kadang saya tuh sedih banget, tapi ya wis mau gimana lagi ya. Orang itu hanya apa ya, berkomentar ya. Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Wiwi Sugiyati 024. Hari ini guys, aktivitasnya seperti biasa, enggak di Taiwan, enggak di Indonesia, enggak di rumah mertua, enggak di rumah orang tua ya. Masak, masak, dan masak ya. Ini alhamdulillah hari ini saya itu mau masak kesenangan mamak saya. Ini mamak saya itu suka banget sama walu ya. Ini walu, kalau bahasa Indonesianya labu kuning ya. Nih ya, di sini ya di Indonesia saya itu belum pernah masak yang namanya walu. Kalau di Taiwan saya tuh sering banget, majikan bahkan suka, nenek suka banget sama yang namanya labu kuning, atau kalau bahasa Mandarinnya itu nangkwa ya. Ini bahasa Mandarinnya nangkwa. Di Taiwan saya itu masaknya simple banget, cuma pakai jahe, garam sama gula pasir ya udah ya. Nah kalau di sini tadi saya dikasih resep sama mamak saya, karena kan saya belum pernah nih ya, semenjak saya di Indonesia belum pernah masak ini ya. Jadi bumbunya katanya seperti biasa, ada bawang putih, brambang atau bawang merah ya, cabai sama tomat, terus gula jawa biar enak ya guys ya, atau gula merah. Nah sebelum saya masak ya, saya juga kebetulan tadi udah rebus apa itu ayam ya buat digoreng. Biasa ya kalau saya goreng ayam itu bumbunya itu lengkap banget. Saya godok dulu atau tumis dulu, terus habis itu disatkan airnya. Nah lepas udah disatkan terus tunggu dingin, taruh dalam kulkas ya. Jadi kalau misal mau digoreng kan langsung aja digoreng, udah dibumbunin ya. Saya tuh sukanya kayak gitu biar ayamnya itu mateng ya, kumannya juga hilang. Pokoknya lebih suka kayak gitu ya. Nggak tahu kalau kalian tuh sukanya kayak gimana ya. Nah sebelum masak di sini saya tuh mau curhat sedikit ya. Curhat sedikit ya, wis kayak emak-emak ya. Karena banyak banget yang nanya, Mbak kenapa sih kok tinggal di rumah orang tua, kenapa nggak mandiri aja tinggal rumah sendiri ya. Sebenarnya saya tuh juga kepengen tinggal di rumah sendiri, tapi kata suami saya, karena kebetulan suami saya itu lagi kerja di Surabaya udah hampir 1,5 bulan ya, mau 2 bulan ya di sana. Jadi suami saya bilang, kamu mau tinggal di mertua atau tinggal di orang tua kamu, itu terserah kamu. Jadi saya memilih untuk tinggal di rumah orang tua saya aja ya, biar dekat. Saya itu kalau misal pagi ya nilikin rumah gitu, bersih-bersih, buka jendela gitu ya. Kalau sorenya saya tutup ya, biar lebih gampang ya. Soalnya kan lebih dekat ke rumah kakak saya sama rumah ketimbang
rumah mertua, yaitu jauh banget 1 jaman ya perjalanannya. Jadi saya memilih untuk tinggal di sini ya. Bukannya saya pilih kasih atau apa, enggak. Bukannya saya itu enggak mandiri, enggak juga, karena memang apa ya, kondisi orang tua saya atau mama saya itu ya, itu kondisinya itu enggak sehat ya. Jadi memang orang tua saya itu sakit-sakitan. Di samping sakit-sakitan, saya cuci tangan dulu ya guys ya, walaupun tadi udah cuci tangan, karena sekarang saya mau mulai untuk memasak ya, sambil masak sambil curhat. Nah, di sini untuk ayamnya itu udah matang ya, jadi udah ya, udah sat juga airnya ya, tadi kalian lihat sendiri seperti ini ya kondisinya tuh. Tunggu dingin baru nanti digoreng beberapa, jangan semuanya. Terus lepas itu saya taruh freezer ya, biar nanti kalau mau goreng ya anak-anak atau adik-adik saya, ponakan saya ya, anak-anak kayak anak saya bukan ya guys ya, jadi tinggal digoreng aja ya. Nah sekarang saya taruh sini dulu, mohon maaf ya karena ini dapurnya agak besar alias kecil ya, jadi mohon maaf ya berantakan banget ya. Dan saya mulai untuk memasak. Jadi memang kondisi mama saya itu kan sakit lambung ya, jadi harus ibaratnya dikontrol banget ya. Saya aja tadi mau masak ya, ini kondisi udah siang ya, saya pagi masak jam 5, ini kan udah habis lauknya, jadi saya masak lagi. Terus apa nanti ya guys ya, malah jatuh ya. Kondisinya itu apa ya, masak itu 1 hari 2 kali ya, kadang kalau lauknya masih ada sih satu hari itu 1 kali aja ya, kadang 2 kali, memang kan karena rakyatnya banyak ya. Ini taruh minyak dulu ya. Saya itu nggak bisa masak kayak gini ya guys ya, tapi ya guys, semenjak saya nikah itu saya jadi pintar masak karena terpaksa ya, tapi ya alhamdulillah masakan saya kok enak ya, itu kan orang bilang ya guys. Nah, jadi ini udah agak matang ya, agak panas masih dingin karena ada airnya. Teman-teman, airnya masukkan dulu ya, biar airnya itu berkurang. Oke guys, karena ini udah agak tuh kecoklatan ya, udah wangi, langsung aja masukkan ini ya. Terus di sini saya taruh sedikit garam ya. Ini garamnya itu enggak asin ya, jadi agak taruh banyak ya. Terus taruh walinya ya. Dan tambahkan sedikit air ya, banyak nggak apa-apa sih. Tunggu mendidih ya, kalau misal udah matang ya udah diangkat ya. Saya juga nggak tahu ini masaknya tuh gimana ya, asal-asalan aja sih, penting matang ya guys ya. Buat kemarin yang nanya ini belinya di mana ya, katanya itu cantik, saya juga naksir ya. Ini tuh beli di pasar ya, di pasar Saliwangi, mama saya yang beli ya. Dan ini kebetulan saya juga ada rebus, apa ini, ada rebus pete ya. Karena mama saya itu suka petai, saya juga suka petai. Kalau direbus kan baunya itu nggak getir banget ya, baunya tuh enak kalau direbus, makanya sukanya itu direbus ya, ketimbang mentahan itu dimakan ya, aku suka. Nah di sini sedikit aja micin atau penyedap rasanya, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Kembali saya cerita yang lanjutan yang tadi ya, kenapa saya memilih tinggal di rumah orang tua, dikarenakan ya
karena memang mama saya itu kan kondisinya sering drop-an ya, jadi memang saya memilih untuk tinggal di sini. Selain saya bisa jaga, yang keduanya di sini juga saya bisa bantuin bapak untuk jualan ya, bukan saya itu nggak mandiri atau gimana, enggak ya, saya juga pengen bantu suami ya. Kalau misal jualan kan saya tuh dikasih sama bapak saya gitu kan, uang ya guys ya, dibagi dua ya, kadang sih nggak dibagi dua sih ya, alhamdulillah. Kalau misal hasilnya jualan 600 atau berapa, saya tuh dikasih 200 sama bapak ya, kadang 150 ya, dikasihnya aja ya alhamdulillah, dikasih banyak alhamdulillah, dikasih sedikit ya alhamdulillah ya, itu bantu sama orang tua. Dan yang keduanya, kenapa saya tuh nggak memilih tinggal di mertua? Kalau ditinggal di mertua sih bukannya saya tuh pilih kasih atau gimana tuh, enggak ya, dikarenakan mertua saya juga alhamdulillah ngasih sehat, di sana juga nggak terlalu banyak keluarga ya, cuma mertua sama mertua cewek ya, mertua cowok mertua cewek ya, karena kan memang anaknya mertua saya itu kan cuma dua, suami saya dan adik suami saya ya, kebetulan adik suaminya juga udah misah ya, jadi tinggal di rumah mertuanya ya. Jadi bukan berarti saya itu nggak mau tinggal di rumah mertua, enggak, sekali-kali saya tuh nengokin ya, dan di sana saya tinggal 3 hari atau 4 hari kayak gitu ya. Cuma kan memang di sini lebih membutuhkan tenaga saya ya. Saya juga kalau tinggal di sini yang seperti saya udah bilang tadi, saya bisa nengokin rumah saya ya, paginya saya bisa nyapu, bisa ngepel, bisa buka jendela ya. Nah sorenya habis pulang dari jualan ya jam 5 atau pokoknya malam ya, jam 7 atau jam 8, saya tuh bisa pulang ke rumah untuk nutup jendela kayak gitu. Terus untuk buka-buka lampu kan nggak enak ya, ada rumah nggak ada lampunya kan gelap gulita, saya tuh nggak berhitungan sama lampu, jadi saya nyalain di bagian depan, belakang, kamar mandi, dan ruang tengah ya, atau ruang keluarga saya nyalain, dan kamar satu saya juga nyalain ya. Jadi memang saya tuh nggak perhitungan listrik atau gimana ya, ada yang bilang nggak usah dinyalain, tapi saya tuh nggak bisa ya, karena memang saya disuruh sama orang tua nggak usah perhitungan sama listrik. Yang jelas kalau ada rumah ya harus dinyalain lampunya ya, memang dinyalain gitu ya. Jadi setiap hari saya tuh pilih ke rumah saya ya, bersih-bersih ya, nyapu-nyapu ya, bawahnya enak banget gitu ya guys ya. Ya namanya rumah nggak ditempatin, memang kata suami suruh tinggal di sini, ya wis saya manut apa kata suami. Karena kan memang suami saya nggak tahu pulangnya kapan, karena udah lama banget ya. Proyeknya di sana juga kayaknya tuh agak lama, makanya nggak tahu pulangnya kapan gitu. Makanya ya udah, terserah kamu mau tinggal di mana, sesuka kamu, yang penting kamu nyaman, kamu aman, kamu pokoknya harus jaga diri kayak gitu ya, kata suami kayak gitu ya wis. Makanya saya mau tinggal di mana aja ya wis, terserah saya kayak gitu. Dan ini sebenarnya saya tuh kadang masih banyak, kenapa ya, saya itu nggak sering bikin video dikarenakan kadang saya tuh lagi mikirin pusing omongan orang ya, udah nikah kok belum hamil kayak gini kayak gitu. Sebenarnya tuh saya sedih ya, yang namanya hamil, nikah, maut ya, terus uang gitu kan, semua itu kan rezeki dari Allah ya. Dikasihnya lambat cepat ya alhamdulillah ya, karena mungkin saya sama suami lagi diuji untuk sabar, untuk menunggu ya wis, mau gimana lagi ya. Jadi ya saya sabar menunggu ya waktu yang tepat ya. Banyak banget yang bilang kok udah nikah 4 bulan, 3 bulan kok belum punya anak. Jangankan saya yang 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu aja sabar menunggu gitu kan ya. Omongan orangnya kayak gitu ya guys ya. Ya namanya ya, kalau dibilang saya tuh banyak pikiran, stres ya memang iya. Dulu waktu pacaran lama dibilang kenapa udah pacaran lama nggak nikah, sekarang udah nikah dibilang belum punya keturunan ini. Omongan orang kadang saya tuh sedih banget, tapi ya wis mau gimana lagi. Orang itu hanya berkomentar ya, nggak tahu gimana kita berusahanya. Kita udah berusaha, udah berdoa ya, udah benar-benar sabar ya, sampai
suami saya ditawarin kerja ke Batam, ya Irian Jaya, ke Papua, itu nggak mau ya, dikarenakan memang ya wis kepengen keturunan dulu gitu ya, bantunya keturunan kita program dulu, tapi udah ditunggu-tunggu, kita udah berusaha semaksimal mungkin, udah berdoa ya, hasilnya belum garis dua, ya mau gimana lagi, kita ya wis lah, suami mau kita untuk kerja di Surabaya ya, biar kita sabar aja, kita mungkin lagi diuji untuk cari uang dulu, untuk bekal dulu gitu ya, baru isi aja. Mudah-mudahan ya di tahun depan atau nanti sepulang suami saya dari Surabaya, mudah-mudahan Allah mengizinkan ya, atau memberikan rezeki untuk saya dan suami mempunyai anak ya, amin ya. Jadi untuk saat ini saya belum punya keturunan ya, atau belum hamil ya, tapi doakan aja semoga cepat hamilnya ya guys ya, karena memang yang ditunggu-tunggu itu ya, tapi hamil atau tidak hamil pun tetap kita selalu berdoa, karena saya dan suami yakin Allah pasti memberikan yang terbaik untuk saya dan suami. Yang penting kuncinya adalah sabar dan saling mengerti, saling menghargai satu sama lainnya. Banyak banget yang bilang kok belum hamil, ini itu, sampai saya itu kadang kalau lihat orang gitu ya, apa ini hamil 2 bulan udah hamil gitu ya, ini nikah baru 1 bulan udah hamil gitu ya, kadang hati saya itu kayak keiris, sampai saya bilang yang namanya rezeki ya, yang namanya hamil itu kan udah rezeki dari Allah ya, sedikasihnya ya cepat alhamdulillah, lambat ya alhamdulillah, karena kan memang itu rezeki ya, kita cari uang susah payah gini ya, dari pagi bangun ya, mungkin ada yang kerja cuma dapatnya segini ya, tetap disyukurin ya, yang namanya rezeki itu sudah ada porsinya masing-masing ya. Jadi sebenarnya saya jarang bikin video karena itu ya, banyak banget yang berkomentar, mbak aku belum hamil gitu ya, mbak program hamil dong, mbak jangan kecapean dong, kayak gitu. Padahal di dalam pikiran saya ya udah di sini ya, bukan di sini, di rumah saya itu banyak orang yang bilang kayak gitu, mau gimana lagi ya. Makanya saya jarang untuk tinggal di sana, karena selalu dikunciin belum hamil ya, mau hamil gimana, suami saya juga enggak di sini, saya tuh hamil sama siapa ya, amit-amit sebelum hamil gitu ya guys ya. Ini dicicipin dulu ya guys ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin cabai mahal, saya taruh 2 biji aja tuh udah pedes banget ya guys ya, bener-bener ini saya taruh 2 aja tuh udah pedes banget, tapi ini enak banget ya guys ya, kalau cuma di kayak giniin aja kok, aduh panas panas banget. Saya itu semenjak nikah tuh gemuk banget ya, apalagi bagian perut ya, ini bagian perut tuh perut saya buncit ya, karena kan semenjak saya itu tinggal di rumah mertua saya kan nggak ngapa-ngapain ya, maksudnya di sana juga nggak banyak kerjaan, jadi perut saya itu buncit. Ini lagi program dietin perut ya, sambil olahraga kayak gini terus ya. Katanya suami saya, kalau kamu bisa ibaratnya apa ya, bagian sini ya, kalau bagian bokong saya sama bagian malah ada pengamen guys, nanti ya saya mau kasih ulang pengamen. Ada pengamen tadi guys. Padahal tadi saya kayak gini nggak tahu ya dia lihat atau enggak, tapi kayaknya nggak lihat, soalnya kan memang kalau saya masak itu kodenya saya tutup ya, terus pintu kamar juga ditutup ya, soalnya kan baunya nyengat, apalagi mama saya, adik saya, bapak saya itu lagi pada tidur semua, karena hari ini memang nggak ada kerjaan guys ya, nggak ada acara hajatan ya, karena bulan Apit nggak ada acara hajatan, terus nggak ada kayak tontonan gitu ya, udah habis semuanya ya. Terus apa
paling nanti hari Senin besok lah baru ada ebet. Terus oh ya, besok itu ada Rio di mana itu, di Kesugihan kalau nggak salah ya, tadi bapak saya bukan Kesugihan, Kuripan ya kalau nggak salah, Kuripan gitu ya. Insya Allah besok mau jualan di Kuripan ya. Ya doain ya, mudah-mudahan rezekinya di sana banyak, amin. Seberapapun rezekinya, yang penting itu kita bersyukur ya. Kalau misal kita bersyukur itu berkah, itu rasanya tuh adem ayem. Tapi kalau misal hasilnya sedikit, kita udah mengeluh, wah hari ini dapat sedikit gitu ya, nggak kayak hari kemarin. Jadi kan kita nantinya drop, kita malas dan uangnya tuh nggak berkah ya. Jadi memang harus kita tetap syukurin, entah itu besar kecil itu tetap disyukurin. Ini kayaknya udah matang ya guys ya. Tuh, ini pertama kali saya masak kayak gini ya. Saya tuh nggak tahu, asal masak aja ya. Ini kematangan atau enggak saya juga nggak tahu ya. Wis kayak gini ya, tadi udah tes rasa dan rasanya udah enak, langsung aja dimatiin. Udah selesai ya. Masakan Indonesia tuh simple banget ya, cuma bumbunya memang macem-macem. Tapi semenjak saya menikah, saya juga pintar masak guys ya. Kata mama saya, kata mertua saya, dan paling penting adalah kata suami saya ya. Kata suami saya itu masakan saya tuh kayak gini banget, enak banget ya guys ya. Makanya kadang kalau telepon, dek kangen lo masakan kamu, dek kangen lo sama kamu gitu kan. Memang kita pengantin baru ya, pengantin baru berbau lawas ya. Malah ditinggal ya guys ya. Tapi ya minta doanya aja ya guys ya, semoga nanti suami saya pulang Cilacap ya, terus kita mendapatkan rezeki yang sangat-sangat yang kita tunggu, yaitu mendapatkan garis 2 atau mendapatkan hamil keturunan ya, mudah-mudahan ya guys ya. Dan sekarang memang saya sama suami memang lagi konsentrasi untuk cari uang dulu ya, karena mau gimana lagi ya, saya bantu suami dan suami juga yang ngirimin gitu ya. Karena kan memang kata suami, kalau misal apa ya, kita sama-sama ya, yang namanya rezeki itu nggak boleh ribut ya dalam rumah tangga ya. Rezeki itu akan datang sendiri ya, rezeki itu akan mudah didapat ya bagi pasangan suami istri kalau di rumah tangganya itu rukun adem ayem ya, nggak ada keributan ya. Walaupun keributan sedikit tapi tetap langsung akur gitu kan ya. Alhamdulillah saya sama suami ya nggak ada ribut-ributnya ya, walaupun kadang sering bla 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 bla, tapi kita berikan lagi ya. Dan sekarang saya tuh lagi fokus banget, yang tadi saya udah bilang, kepengen ini loh tuh ya, saya tuh udah gemuk banget ya. Sebenarnya saya tuh nggak gemuk, cuma bagian perutnya sama bagian pantat itu gede guys ya. Semenjak saya nikah tuh bagian perut sama pantat tuh gede banget ya. Makanya saya tuh lagi program kayak gini. Terus kata suami, kalau kamu bisa diet gitu kan, kamu mau apa aja diturutin, amin gitu ya. Karena kan kemarin saya juga ya alhamdulillah, memang suami saya tuh benar-benar suka sama saya ya, benar-benar mencintai saya gitu. Apapun yang saya mau ya nggak terlalu berlebihan kemauan saya gitu ya. Alhamdulillah selalu diturutin sama sama suami saya gitu ya. Alhamdulillah saya mendapatkan suami yang pengertian banget. Kemarin aja ya saya curhat sedikit ya, nggak banyak-banyak karena waktunya udah itu ya. Saya juga mau mandiin adik saya karena udah bangun ya, udah jam 3 mau mandiin, terus habis itu mau ngantar adik saya untuk ngaji ya, karena ngajinya jam 3:30. Jadi habis mandiin langsung ngantar ngaji. Kemarin cerita sedikit, ini udah azan ya guys ya, alhamdulillah ya. Cerita sedikit ya. Jadi memang semenjak kemarin saya itu waktu sama suami, HP saya itu udah rusak gitu kan, udah kayak gini gitu kan. Terus tanpa saya mau minta HP baru, suami bilang, ya udah kamu ambil aja uangnya gitu kan, kamu ambil aja uangnya, kamu nggak usah pakai uang kamu gitu. Uang kamu itu uang kamu, uang aku itu udahlah uang kamu ya. Jadi kamu ambil uang kamu, uang aku berapa gitu kan, buat beli nggak apa-apa gitu. Dan alhamdulillah kemarin aku baru sempat ya beli HP, itu harganya 4.850.000 ya, ya 4.900.000 gitu ya guys ya. Alhamdulillah ya udah tak beli, itu rasanya senang banget. Pas suami bilang, udah kamu ambil berapa yang kamu mau, aku ambil di ATM dia itu 5 juta ya. Ini memang apa ya,
ATM dia dan ATM saya memang saya yang pegang gitu kan. Memang kalau kebutuhan apapun suami bilang nggak usah pakai uang yang di ATM kamu, uang di ATM aku aja. Kalau misal kebutuhan apa-apa pakai uang aku aja nggak apa-apa gitu, karena kan memang uang aku adalah uang kamu adalah uang kamu. Kalau misal saya bantuin jualan kayak gini ya, alhamdulillah semenjak saya bantu bapak jualan itu udah mendapatkan hasil kurang lebih 2.500.000 ya. Itu saya tabung di ATM saya sendiri kayak gitu ya. Nah, pintarnya saya kayak gitu ya guys ya, dan suami saya juga pengertiannya kayak gitu. Jadi oke, kayak cukup sekian aja ya, karena ini udah matang. Saya juga mau, ini kebetulan nasinya habis, udah izin juga nggak enak ya. Jadi mohon maaf, saya tutup. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi, dah. Lem ya. Enak banget ini guys, saya mau cicipin. Enak. Biar aku ngalamin.